buat teman-teman, inilah yang kadang-kadang saya ada sedikit jengkel. Kenapa? Ada mbak-mbaknya punya anak dan mengatakan bahwa anaknya pintar sekali, pingin ke Jepang atau ke Jerman tapi tidak punya biaya. Mbak, kalau kamu nggak ada biaya, jangan cerita sama saya, karena saya bukan agent, saya bukan penyalur, saya cuma menginfokan saja. Jadi kamu itu jangan ngajak guyon sama saya. Kamu pingin anakmu sukses tapi kowe gak bondo, itu lucu. Jadi kalau kalian ingin anaknya sukses gak bondo, ya tunggu mukjizat dulu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Banyak orang telepon saya nggak punya biaya, Miss, anak saya pintar sekali, boleh nggak dibantu? Loh, saya daripada bantu orang lain lebih baik saya bantu tetangga saya, adik saya, ponakan saya. Tapi ingat, nggak ada orang sukses tanpa proses. Ingat kata saya, nggak ada orang sukses tanpa proses. Kalau kalian tidak melalui proses, maka kalian tidak akan punya tanggung jawab. Ingat, untuk biaya sekolah saya, sampai saya bisa hari ini, bapak saya, ayah saya tuh adol sawah sak kotak itu apa? Sak kedok, bukan sak kedok. Sak apa ya? Apa sih namanya? Alah, nggak ngerti ya, pokoknya adol sawah untuk biaya pendidikan saya. Jadi orang akan melihat, oh Mbak Miss Yuni sekarang sukses, Miss Yuni sekarang enak. Enggak, dulu nggak kayak gini konteksnya. Dulu saya berjuang, saya sekolah itu jual tanah, tapi saya tenanan. Paham maksud saya? Jadi saya tenanan, saya adol sawah, Mbak. Pendidikan saya berdiri di depan kalian hari ini. Saya bercerita sama kalian hari ini. Saya bukan orang kaya raya ya. Kalau di kampung kan punya tanah sudah kaya raya. Tapi saya merasa bahwa untuk pendidikan saya saja, ayah saya harus merelakan sawahnya didol. Sampai saya duduk di tempat ini, bisa saya jadi ngevlog hari ini. Pengalaman saya banyak. Ya saya bondo, tenaga, pikiran. Jadi bondo, pikiran, doa juga ya. Doa dari orang tua saya. Jadi oke tunggal lele pingin sukses tapi gak gelem bondo. Gak usah boleh pekerjaan di omahe. Sakedok Miss, wes kau tak lahan persawahan yo wis ngono kuwi lah. Jadi nggak usah uji nyali, maksud saya adalah ya inilah saya malesnya kalau bantu orang digolekno solusi malah njuk sembarangan nih. Engko lek giliran gak terbang nesune dek aku. Kowe kan ngeluh aku. Saya carikan solusi, saya cuma kasih tahu kamu hubungan sendiri, saya nggak ada keuntungan apapun. Budalo dewe. Jadi kalau kalian bilang, Miss anak saya mau ke Jepang tapi nggak di pondok, ngomong apakah aku yang harus bandani? Tak dono sawah kayak anakmu. Giliran anakmu sukses, kata terima kasih aja nggak akan ada sama saya. Kenapa? Lewes utang biar tak bayari kok, ya lunas loh. Tapi detik ini sampai saat ini saya akan inget omongannya ayah saya. Dok, tak dolne sawah sak kedok, sok emben ijolono ya. Itu ayah saya ngomong. Jadi nggak ada gratisan tuh, nggak ada Mbak. Ya. Jadi sekali lagi kalau kalian anaknya pingin sukses, pingin ke Jerman, kamu pingin anakmu sukses di luar negeri, itu bondo. Ya enak anakmu lagi sugih kon sing dibandani. Jadi saya nggak pernah mengungkapkan kalau saya biaya pendidikan saya itu adol sawah. Karena sekarang ini ada yang ke Jerman. Tapi banyak orang yang jual sawah tidak sukses. Saking ngareke. Berapa banyak yang kayak kemarin tuh, habis 65 juta, habis 80 juta. Anake sing gak tenanan, bapake yang ngedolno sawah tenanan. Anake sing gak jelas. Benar gak? Jadi buat teman-teman mikir secara logika. Tak carikan solusi, usaha dhewe. Lha mosok iya, terus mau pikir nasibmu sama-sama masuk Jerman. Anaknya kancamu terbang, anakmu belum terbang, terus kamu ngamuk ke aku. Ya tepuk dada tanya selera, aku yang restuin apa enggak? Anakmu ki api apa ora, apa bandel, apa ndablek. Bener enggak? Jadi buat teman-teman, ayolah semuanya berpikir secara logika. Dalam hidup ini nggak ada yang gratis. Ya.
Jadi kalau biayanya 15 juta, apakah kamu akan siapkan 15 juta? Yo enggak no. Yo pun julana. Bocah kuwi mau ngalor ngidul ngetan ngulon. Yo siapno 25 juta. Kalau dia butuh 45 juta, ya siapno 1 juta. Karena anak itu saat keluar negeri pasti sukses dikirim buat kamu. Kuwi lek sing anake sing ngabdi. Anake gak ngabdi ya wis ora jelas. Bener gak? Jadi buat teman-teman, saya akan terus menginfokan, mengupdate dan merubah mindset kalian. Bagi yang setuju, yang nggak setuju boleh di skip. Saya mati-matian cari info tentang Jepang. Saya mati-matian cari info tentang Jerman. Spend time. Saya buang waktu saya yang panjang kali lebar. Lihat tiba-tiba inbox saya. Bagaimana kalau Miss Yuni yang membiayai anak saya saja? Saya pasrahkan anak saya ke Miss Yuni. Lu bagi sopo? Hah? Ya sing genah ngono to. Masa Miss Yuni nggih konten ngamuk tok kan ya ora to rek. Wis dikasih solusi malah aduh. Jan gak jelas sekali kalian ini. Pingin tamu iki kok ya ora pantes, gak diamuk iki ya kebablas. Bener gak? Jadi buat teman-teman, saya akan selalu mengingatkan kalian kasih pada yang mau. Betul, setuju Miss. Lah ya sing duwe bondo ya oke, ngopo golek sing gak duwe bondo. Bondo nekat nggak cukup loh Mbak. Bondo nekat tidak cukup. Skip yang tidak mau, betul. Secimping, pingin sukses butuh perjuangan. Orang sukses itu butuh proses. Orang sukses itu butuh proses. Jadi tidak ada yang instan ya kok mie aja harus godok banyu kok. Iku jadi arek-arek. Mie aja harus godok banyu. Jadi nggak seperti yang ingin kalian sampaikan sak penake udele dhewe. Jadi kalau kalian nggak sanggup ya wis mundur alon-alon. Ya. Jadi itu aja mungkin dari saya teman-teman, dan yang paling mengerikan adalah satu hal yang paling mengerikan adalah ada orang tanpa saya kenalin, dia apa pinjam uang ke saya. Ini lagi dan lagi, bukan cuma sekali 2 kali. Maksud saya adalah, maksudmu ki piye to rek? Maksudmu ki piye? Karena saya sering membantu orang terus tiba-tiba kalian pinjam uang. Apakah itu perlu diedukasi juga? Kan enggak. Karena saya sering membantu orang, Miss Yuni, saya di Uber pinjol. Saya janji Miss Yuni bulan depan saya balikin. Ya udah tunggu bulan depan aja. Kalau hari ini saya bantu kamu, bagaimana dengan bulan depan? Ojo ngarang toh rek. Jadi sekali lagi ojo ngarang loh. Nek kalian butuh uang, saya juga butuh uang. Nggak ada orang yang nggak butuh uang. Ngerti? Jadi nggak ada orang yang nggak butuh uang. Sama, aku sama kamu itu sama. Aku ya butuh duit. Tapi nggak kayak gitu kali. Aduh, biang ra kenal utang. Bener ada. Cuman nggak pantas saya tak screenshot, tak tuduhno di media sosial. Ya, sangat tidak pantas. Buat biaya hidup, misalnya mamanya saya nggak ada biaya hidup, saya mendingan beli sembako. Saya sudah beli sembako 1 ton. Syukur alhamdulillah saya sudah mendapatkan sembako 1 ton ya. Cuman beras saja, tapi saya masih nunggu. Kemarin gulanya sudah di packing. Terus habis itu apa lagi? Mie, teh. Jadi saya mendingan kayak gitu Mbak. Saya nggak akan sakit hati. Beras regane mundak, ya wis aku di rezekine saiki. Beras masih regane 20.000 ya tak tuku. Wong wis niat. Bener nggak? Ngenteni beras murah. Ya lek pas aku ndek dhuwit lek berasnya murah. Ya ora apa-apa berasnya larang ya wis tak tuku ae. Wis niat mulai biyen, setahun sepisan. Apakah itu uang zakat, Miss? Bukan. Itu uang dari hasil YouTube saya. Saya ingin bilang bahwa itu uang hasil YouTube saya. Daripada tak utangno wong sing gak kenal, daripada tak utangno dulur, dadine bertengkar dan caruk maruk, mendingan tak kei bansos, tak bagi-bagikan. Ngono ngekei wong kok diekspos. Ya iya. Kenapa saya ekspos? Karena uang itu dari YouTube, dari kalian nge-share, nge-like gitu loh. Kuwi tak bagekno, kenapa? Iku rezekine ben balik meneh ndek kalian.
Loh, saya itu bisa tamak Mbak, hasil YouTube saya nggak bagikan, hasil YouTube saya nggak perlu ngomong sama kalian, tak kasih no siapa-siapa. Kalian nggak bakal tahu kok YouTube saya habis berapa, dapat berapa. Tapi karena saya ingin appreciate buat kalian semua yang sudah share dan like dan nyawernya, bagaimana saya mengembalikannya? Saya membuatnya di bulan Ramadan buat bansos. Kalau saya nggak siarkan, kalian mana tahu hasil share dan like kalian, follow saya, itu ada hasilnya. Saya bagikan. Saya bukan kayak YouTube yang kaya raya itu ya. YouTube yang kaya raya bagi uang 100 juta, 10 juta, 5 juta. Ranuto trek. Rambut itu brodoli. Saya dapatnya berapa, saya bagikan berapa. Ya. Jadi ini bukan punya saya. Kalau saya membagikan bukan punya saya. Ini punya kalian semua. Follower saya ada 139.000. Ya ini punya kalian. Banyak dan sedikitnya itu kalian sendiri yang tahu. Karena kalian sendirilah yang mempromosikan YouTube saya. YouTube saya sampai hari ini ada, itu karena kalian. Iya, itu cita-cita saya. Setiap tahun beras 1 ton itu harus meluncur keluar. Harus dan wajib. Yang belum kelakon adalah sapi setiap tahun. Itu belum kelakon. Lek buat zakat apa ya? Kurban keluarga saya itu sudah ya. Tapi itu atas nama PMI. Itu saya masih punya cita-cita ya. Jadi saya itu masih mendem cita-cita tuku sapi, ya wes mbok. Pokoknya kuwi atas nama PMI sopo ae. Bukan atas nama saya. Jadi saya punya cita-cita setiap saat itu berubah-ubah. Orang bilang, alah golek cuan. Iya, saya tuh cari cuan. Kalau saya nggak punya cuan, bagaimana mungkin saya beli beras 1 ton untuk berbagi? Ya. Jadi buat teman-teman itu yang membagi 10 orang. Mbak Eri itu sudah berkat Tuhan yang sangat luar biasa saat kamu bisa memberikan. Bukan berapa banyaknya kamu memberi, tapi berapa niatmu. Jadi sekali lagi adalah niat kamu seberapa banyak dan seberapa besar. Jadi kan ntar ada yang menghujat kalau saya sudah bagi-bagi, saya expose. Ya ora apa-apa. Ya itu memang bukan punya saya kok. Itu kan titipan dari kalian. Tiba-tiba ada yang nyawer, tiba-tiba ada yang ngasih, ada yang titip di kantornya Koko Thomas, padahal Miss Yuni nggak ada. Tiba-tiba dimasuk di Yorpe, tiba-tiba masuk TNG, tiba-tiba masuk di WeChat. Saya tidak mengakuinya, nggak boleh, dosa. Saya tidak ingin darah saya dialiri oleh darah kuning kalian. Saya tidak mau. Saya nggak mau, memang saya nggak mau. Bukan saya sombong, karena saya tidak ingin amanah-amanah kalian itu tidak nyampe. Kemarin ada yang buat almarhum ayahnya nitip saya 500, itu saya bacakan terus. Nanti saya undangan pada Pak Yai sebelum saya bagikan. Ini khusus buat PMI, bukan hanya Hongkong. Walaupun yang banyak menyumbangkan adalah Hongkong, karena Hongkong lebih ke cash. Tapi saya lebih mengatakan adalah PMI seluruh dunia. Karena yang dari Amerika juga ngeliat, dari New Zealand, dari Australia, Belanda, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Taiwan, itu kan juga sebagian ya. Kenapa sih Miss Yuni YouTube-nya banter banget? Yo karena ngetoknya ya banter mbak. Ada kok YouTuber yang lebih awal dari saya. Banyak kan YouTuber yang lebih awal dari saya. Followernya enggak nih. Ya karena mengalirnya enggak juga. Mereka bangun, mereka pamer omahe, mereka pamer semuanya ya karena mereka boleh pamer, itu hasil kerja keras mereka. Bener enggak? Tapi uang saya itu titipan dari kalian nih. Kalau saya nggak nerima saweran terus mari ngono duit tak lek dhewe ya apakah masalah? Ya nggak masalah wong kalian ngasih ke saya. Saya kan butuh effort yang besar juga. Bulan suci penuh berkah, saya alhamdulillah Miss tiap tahun bisa berbagi sembako di kampung, amin. Alhamdulillah tiap tahun Miss berbagi telur 1 kg 34.000 pun tidak tak beli 60 kg minyak gula. Waduh seneng saya dengar ini. Keren Miss Yuni, aku padamu. Dari Arab Miss, I love you. Wah telat iki Mbak NR. Sukses selalu Miss. Jadi ini semua berkah-berkah dari kalian. Jadi bukan saya pribadi ya. Saya pribadi juga ngangkat rek. Oh, kayak pendidikan aku ya terus sawah kok. Selamat pagi Miss, semoga berkah ibadahnya Miss Yuni yang menemani kami di Hongkong walaupun kadang penuh air mata. Sukses selalu Miss Yuni, semoga tambah rezeki dan sukses terus. Cosan Miss Yuni hadir menyimak karena saya berdoa rezeki yang saya dapatkan itu sudah disaring
Karena saya inginnya anak-anak saya itu bermanfaat dunia dan akhirat. Saya selalu berdoa anak-anak saya yang saya aliri dengan rezeki yang halal, rezeki yang benar, bukan hasil tipu-tipu, itu benar-benar berkah, benar-benar memberikan manfaat yang terbaik. Jadi itu keinginan hati saya. Jadi saya menginginkan bahwa rezeki itu milik anak-anak saya, agar darahnya itu mengalir darah yang benar, darah yang bukan tipu-tipu ya. Semangat Miss Yuni, sukses selalu, selamat berpuasa. Terima kasih Yunlong hadir. Alhamdulillah masih bisa berbagi. Inilah saat-saatnya berbagi Mbak, karena di Indonesia kemarin di Pasuruan juga banjir, banyak sekali bencana. Dan kenapa di rumah saya itu ada panel suryanya. Jadi kalau kalau mataharinya nggak ada, bukan matahari nggak ada, kalau lampu nggak ada, rumah saya masih terang. Kenapa? Karena saya ada panel surya. Jadi buat kalian semuanya nih yang ada di luar negeri, rumah kalian dipasangi panel surya. Pastinya pas mati lampu, rumah kalian lah yang paling terang. Itu adalah berkat Tuhan juga. Sana nih tiap hari Ramadan bagi-bagi mata tangga sembako, amin. Moga diparingi sehat selalu. Iya Mbak, kalau dulu itu cuma 2 kintal atau 3 kintal saja Mbak. Itu berbagi tiap tahun. Cuman tahun ini memang saya genapkan 1 ton. Ya, untuk tahun ini tuh saya genapkan 1 ton. Karena itu memang target hidup saya. Jadi dulunya saya berawal dari 1 kintal, 2 kintal, 3 kintal, 4 kintal. Akhirnya saya bisa menjatuhkan diri saya ke 1 ton. Jadi mau tidak mau saya bangga, itu semua dari hasil YouTube ya, hasil YouTube dan punya kalian. Jadi kalian juga bisa bangga dengan pencapaian ini. Jadi bukan cuma saya ya. Jadi ini pencapaian yang sangat luar biasa. Di saat follower saya hampir mencapai berapa? 140 ya. Saat follower saya hampir mencapai 140.000. Saya bisa berbagi sebanyak 1 ton. Jadi nanti saya akan infokan lagi buat teman-teman, karena ternyata banyak yang sudah SMS sangat urgent sekali. Saya tutup dulu. Nanti saya akan sampaikan lagi bagaimana dan seperti apa. Banyak-banyak berbagi Miss. Terima kasih ya. Lampung Barokah Miss, terima kasih. Panel surya itu apa? Genset? Bukan genset. Panel surya bukan genset. Jadi kalau panel surya itu dari matahari langsung. Kalaupun mati lampu, kalau genset kan harus ada diisi ya. Kalau panel surya enggak. Cuman harganya agak mahal Mbak. Untuk 30 watt itu aja 1.800.000. 1.800.000. Tapi itu sudah mana ya? Enggak mati. Jadi kalau malam buka sendiri, kalau pagi mati sendiri. Ya itu ya. Mungkin nanti kita akan bahas lagi buat teman-teman. Terima kasih. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti sore saya akan hadir untuk ngabsen kalian sekitar jam 2 waktu, berarti jam 3, sekitar jam 2, jam 3 saya akan mengabsen kalian semuanya, karena pagi ini saya tidak ngabsen kalian. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.